Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Makan terasi pakai mangka, sambut presentasi dengan ceria. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 tugas bahasa Indonesia yang terdiri dari Aldian, Diki, Maria, Mufid, dan Stania. Kami dari jurusan Manajemen Bisnis Universitas Bina Nusantara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Silvi yang telah membimbing dan mendidik kami untuk jauh lebih berkembang dalam ranah keilmuannya. Di sini kami akan membahas artikel ilmiah yang telah kami buat dengan judul Strategi Pemasaran Digital Produk UMKM melalui platform Instagram, studi kasus pada pelaku UMKM atau di toko online. Adapun kerangka artikelnya yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Kami lanjut untuk selanjutnya ke bagian abstrak. Bagian abstrak, di sini ada kehidupan manusia telah berubah akibat berkembangnya teknologi yang semakin beragam. Telepon genggam merupakan dampak perkembangan teknologi yang sulit dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini telah menggeser tempat terjadinya proses jual beli suatu barang. Toko-toko online yang dari UMKM kini lebih diminati untuk berbelanja. Salah satu platform yang menjadi sarana toko online adalah Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran digital produk UMKM melalui platform Instagram. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta sumber jurnal literatur. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan penjualan produk dan bertambahnya keuntungan, serta jumlah konsumen yang semakin bertambah. Kata kunci dari artikel ini adalah pemasaran digital, platform Instagram, UMKM, dan toko online. Lalu selanjutnya itu ada pendahuluan. Pendahuluan dari artikel ini, perkembangan teknologi di Indonesia berkembang dengan cepat, yang membuat kehidupan manusia cepat berubah. Perubahan ini harus didampingi dengan sifat adaptif, yang membantu pekerjaan dan kepentingan terasa mudah. Salah satu manfaat teknologi dimanfaatkan oleh bisnis UMKM dalam menjangkau pasarnya menggunakan beberapa platform sosial media. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah akan berkembang dengan pesat ketika didukung oleh pemanfaatan teknologi yang sesuai. Salah satu platformnya adalah aplikasi Instagram yang memiliki banyak fitur khusus yang dianggap mampu untuk menjangkau lebih banyak target pasar baru untuk pelaku UMKM. Selain itu, di Indonesia merupakan negara keempat terbesar yang merupakan banyak pengguna Instagram sejumlah 89,15 juta pengguna Instagram. Yang hal ini akan dimanfaatkan secara cerdas oleh para pelaku bisnis UMKM. Selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh rekan saya, Maria. Silakan, Maria. Baik, terima kasih. Pada metode penelitian, kelompok kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode yang digunakan. Metode deskriptif kualitatif ini dapat menjelaskan hasil pemahaman data penelitian tanpa mengukur atau menghitung data, di mana penelitian kualitatif dapat dimulai dengan mengasumsikan dan menggunakan kerangka teoritis yang dapat digunakan dalam penyelidikan terhadap masalah penelitian yang berfokus pada makna yang diberikan oleh koresponden. Metode deskriptif kualitatif dapat menjawab permasalahan dengan pemahaman yang kompleks, berdasarkan analisa keadaan lapangan dan informasi yang diberikan. Kami mendeskripsikan suatu pemahaman yang diperoleh dari koresponden yang dapat dijadikan objek penelitian. Untuk mendukung suatu teori pemahaman, dapat juga dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan suatu hipotesa yang mendukung data-data di lapangan, di mana data-data tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran suatu peristiwa atau kejadian agar penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai penelitian yang akurat. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah teknik wawancara, di mana wawancara dilakukan terhadap 5 pelaku UMKM atau yang kami sebut sebagai koresponden, di mana 5 pelaku UMKM tersebut adalah 5 pelaku UMKM yang menggunakan platform Instagram sebagai sarana bisnis. Dari wawancara ini, kami membahas 3 materi, yaitu yang pertama alasan penggunaan platform Instagram, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga pengukuran tingkat penjualan dengan menggunakan Instagram sebagai alat pemasaran. Next. Setelah melakukan wawancara, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami mengobservasi hasil jawaban untuk mendapatkan suatu pemahaman yang utuh sesuai dengan judul artikel ilmiah.
Kami mendeskripsikan hasil jawaban tersebut untuk menemukan strategi pemasaran digital melalui platform Instagram yang sudah dilakukan oleh para pelaku UMKM tersebut untuk mendorong pertumbuhan toko online mereka. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aldi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Maria. Untuk materi berikutnya akan dibahas hasil penelitiannya ya. Ya, dibagi 3 subbab, yaitu yang pertama faktor pemilihan Instagram, yang kedua strategi pemasaran di Instagram, dan yang ketiga mengukur keberhasilan penjualan di Instagram. Untuk poin pertama akan saya jelaskan lebih detail. Jadi terdapat beberapa faktor mengapa pelaku UMKM memilih Instagram untuk menjadi sarana untuk memasarkan produknya. Di poin pertama, Instagram memiliki banyak kelebihan yang menjadikannya platform pemasaran yang sangat efektif untuk pelaku UMKM. Pertama, Instagram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Hal ini dapat memberi pelaku UMKM potensi jangkauan yang sangat besar untuk target pasar mereka. Mereka dapat menjangkau calon pelanggan lokal maupun internasional dengan mudah. Instagram juga menawarkan beragam fitur pemasaran untuk memasarkan bisnisnya. Selain itu, kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui komentar dan pesan pribadi membuat Instagram menjadi tempat yang baik untuk membangun hubungan dalam mendapatkan umpan balik dengan cepat. Dengan kombinasi semua faktor ini, Instagram menjadi pilihan yang tepat bagi pelaku UMKM yang ingin memperluas jangkauan mereka. Dan untuk poin yang kedua, pemilihan Instagram dalam strategi pemasaran untuk UMKM adalah biaya promosi yang lebih terjangkau dibandingkan dengan platform iklan konvensional seperti media televisi ataupun cetak. Instagram menawarkan berbagai pilihan untuk mempromosikan produk dan jasa dengan biaya yang sangat rendah. UMKM dengan anggaran terbatas dapat memanfaatkan fitur-fitur tanpa biaya tambahan. Selain itu, Instagram juga memungkinkan targeting yang sangat spesifik, sehingga pemilik UMKM dapat mencapai audiens yang relevan tanpa menghabiskan banyak uang. Dengan biaya promosi yang lebih terjangkau ini, UMKM akan dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis online mereka. Untuk subbab berikutnya, strategi pemasaran akan dijelaskan oleh rekan saya, Diki. Silakan. Baik Mas Aldi, di sini saya akan melanjutkan hasil penelitian bagian 2 yang dimana di sini ada 7 strategi pemasaran di Instagram. Poin pertama yaitu penggunaan foto dan video yang menarik, yang dimana pembuatan konten yang menarik di Instagram wajib sekali dilakukan oleh pengguna Instagram, khususnya pelaku UMKM yang ingin melakukan promosi merek dagangnya. Beberapa manfaatnya adalah untuk meningkatkan perhatian di mana audiens yang melihat postingan foto ataupun video akan tertarik untuk melihat sampai habis, bisa memiliki pertumbuhan pengikut atau followers dengan cepat, dan akan mendapatkan banyak interaksi seperti banyaknya like, komen, dan share, yang dimana ini semua adalah goals dari setiap pengguna Instagram. Poin yang kedua yaitu penggunaan story, feed, dan reels, yang dimana 3 part ini adalah fitur dari Instagram yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM untuk melakukan promosi. Yang pertama yaitu Instagram Story. Instagram Story ini biasanya digunakan untuk berbagi momen sehari-hari seperti berbagi foto, video, dan elemen kreatif lainnya yang dapat digunakan untuk promosi pada UMKM, dan bisa menambahkan link atau tautan yang dapat digunakan untuk meneruskan link pada e-commerce atau WhatsApp untuk melanjutkan transaksi penjualan. Dan konten story ini akan hilang pada 24 jam. Yang kedua yaitu Instagram Feed, di mana tempat utama untuk berbagi konten permanen dalam bentuk foto atau video lebih terperinci, yang biasanya digunakan untuk memposting produk-produk yang dijual dan juga sebagai katalog atau testimoni
transaksi agar pengguna Instagram lebih percaya dan yakin untuk bertransaksi di toko kita. Fitur selanjutnya yaitu Instagram Reels, yang dimana Instagram Reels sendiri berfungsi untuk membuat video kreatif dengan tambahan musik, efek yang bisa digunakan untuk membuat video promosi dengan durasi yang lebih panjang dan dapat menarik pengikut dan jangkauan yang lebih luas. Poin selanjutnya yaitu nomor 3, penggunaan caption yang persuasif, di mana caption ini dapat digunakan sebagai keterangan yang dapat kita tambahkan ke postingan foto atau video. Fungsi caption sangat penting dalam berbagai konten di Instagram. Caption yang baik adalah caption yang relevan, yang menarik, dan sesuai dengan tujuan Anda dalam memposting video atau foto di Instagram. Dengan caption yang tepat, Anda dapat meningkatkan keterlibatan dan interaksi pengikut Anda, serta membuat postingan Anda lebih bermakna. Poin selanjutnya yaitu pemilihan musik dan hashtag yang relevan. Pemilihan musik dan hashtag atau biasa kita sebut tagar yang relevan dapat membantu konten kita terlihat lebih menarik dan bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas lagi. Poin selanjutnya yaitu analisis efektivitas pemasaran, yang dimana fitur ini juga sangat penting karena fitur ini Poin selanjutnya yaitu analisis efektivitas pemasaran, yang dimana fitur ini juga sangat penting karena di fitur ini kita sebagai pengguna dapat melihat analitik seperti impression atau jangkauan pada postingan, domisili pengikut, dan kita juga dapat melihat rata-rata usia followers pada akun Instagram kita. Poin selanjutnya yaitu nomor 6, penggunaan waktu aktif pengikut, di mana pemilik bisnis dapat menganalisa para audiens atau followers aktif di jam tertentu sehingga pada saat pemilik bisnis memposting dapat menyesuaikan dengan waktu pengguna aktif pengikutnya di Instagram. Poin yang terakhir yaitu penggunaan jasa endorsement. Fungsi endorsement ini dapat meningkatkan value pada produk usaha kita, brand awareness, atau pengenalan produk dengan jangkauan yang lebih luas lagi, dan juga dapat meningkatkan penjualan dan kepercayaan terhadap brand kita kepada followers atau audiens. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aldi. Baik, terima kasih Diki. Untuk berikutnya, pengukuran keberhasilan penjualan. Di situ ada 3 poin. Poin pertama, jumlah pengikut sebagai indikator kepercayaan. Pada pelaku UMKM di Instagram, jumlah pengikut menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan penjualan. Jumlah pengikut yang meningkat mencerminkan peningkatan tingkat kepercayaan konsumen terhadap bisnis mereka. Ketika jumlah pengikut naik, berarti mengindikasikan bahwa merek dan produk yang ditawarkan telah mendapatkan daya tarik yang kuat di mata pelanggan. Dengan demikian, peningkatan jumlah pengikut merupakan parameter awal dalam pengukuran keberhasilan penjualan. Selanjutnya, di poin kedua, hubungan dengan peningkatan penjualan. Peningkatan jumlah pengikut di Instagram umumnya berdampak langsung pada peningkatan penjualan. Lebih banyak pengikut berarti lebih banyak orang yang melihat produknya, yang dapat berujung pada peningkatan prospek penjualan. Melalui alat analitik Instagram yang dijelaskan sama saudara Diki tadi, kita dapat melacak hubungan antara pertumbuhan jumlah pengikut dan peningkatan dalam angka penjualan. Pengukuran ini dapat membantu pelaku UMKM untuk memahami sejauh mana pengikut mereka berkontribusi pada pencapaian target penjualan mereka. Dan di poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu keuntungan dan perkembangan bisnis. Jadi pengukuran keberhasilan penjualan di Instagram juga terdapat dalam pertumbuhan keuntungan dan perkembangan bisnis mereka. Semakin banyak penjualan yang dihasilkan melalui platform ini, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh. Keuntungan yang meningkat dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis, seperti meningkatkan kapasitas produktif, memperluas lini produk, atau meningkatkan kualitas layanan. Dengan menghubungkan penjualan dengan perkembangan bisnis, maka para pelaku UMKM dapat mengukur dampak positif yang dihasilkan dari strategi pemasaran digital mereka di Instagram. Itulah 3 poin tentang pengukuran keberhasilan penjualan. Selanjutnya, materi akan disampaikan rekan saya, Sania. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Aldi. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, terdapat 3 poin.
Yang pertama adalah sosial media membuat orang sulit lepas dari handphonenya. Yang kedua, UMKM merambah ke toko-toko online. Yang ketiga, Instagram menjadi media sosial pilihan bagi para UMKM. Berdasarkan hasil analisis di atas atau dari kelompok kita, pemilihan platform Instagram sebagai media pemasaran UMKM secara digital adalah langkah tepat untuk memasarkan produk mereka. Instagram merupakan platform sosial media yang terkenal dan banyak diminati masyarakat. Instagram juga menyediakan berbagai ragam fitur untuk mendorong percepatan pemasaran produk mereka. Dengan konsistentitas memposting konten dan menganalisis perilaku penggunaan Instagram dapat membantu menumbuhkan suatu toko online, dapat membantu menumbuhkan toko online menjadi lebih besar dan terkenal, sehingga pelaku UMKM atau toko online dapat meraup lebih banyak keuntungan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih semua atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi khalayak umum, khususnya juga bagi kami. Dan semoga usaha kami membuahkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.